Baik, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah keperawatan bencana. Saat ini tema yang kita akan bahas tentang sistem penanggulangan bencana terpadu. Saya percaya kita semua pasti tahu apa itu arti dari bencana. Yang pasti bencana itu merugikan, ya, merugikan. Baik, kita akan melihat dari definisi bencana. Di sini ada 3 definisi. Yang pertama adalah menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, bencana itu adalah peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia, serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar. Kemudian dari WHO mendefinisikan bencana adalah setiap kejadian yang mengakibatkan kerusakan, gangguan ekologi, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat kesehatan, atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena. Kemudian kalau menurut Bakornas penanggulangan bencana, bencana itu didefinisikan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tergantung pada cakupannya, bencana itu bisa merubah pola hidup kehidupan dari kondisi kehidupan masyarakat yang biasanya normal menjadi rusak, atau menghilangkan harta benda dan juga jiwa manusia, kemudian merusak struktur sosial masyarakat serta menimbulkan lonjakan kebutuhan dasar. Dan pada intinya kalau dibuat kesimpulan, ya bencana itu pasti sangat merugikan bagi manusia, ya, baik itu materi maupun kebutuhan semuanya, ya, pasti akan berpengaruh. Ya, efek apa saja yang disebabkan oleh bencana itu banyak, ya. Yang pertama adalah perpindahan penduduk. Pasti kalau ada bencana kan, apalagi kalau bencana besar, itu pasti akan banyak orang yang mengungsi, ya. Jadi berpindahnya penduduk dari suatu daerah yang bencana ke daerah yang aman. Kemudian cedera atau kematian, ya. Cedera atau kematian itu bisa terjadi karena adanya bencana. Kemudian resiko wabah penyakit, ya. Pasti ada. Dengan salah satu contoh adalah mungkin kalau sebentar lagi ini kan musim hujan, ya, musim hujan, terus kemudian ada daerah-daerah atau wilayah tertentu biasanya rawan banjir. Pasti kalau setelah banjir pasti banyak wabah penyakitnya di situ, entah gatal-gatal atau sakit kulit, kemudian DBD dan lain sebagainya. Kemudian kerusakan infrastruktur, ya, pasti, ya, karena dengan bencana pasti infrastrukturnya itu pasti akan rusak, akibat bencana tersebut. Kemudian bisa juga dengan problem psikologi atau masalah psikologi, pasti, ya. Psikologi itu salah satu contohnya adalah misalkan kalau dulunya orangnya adalah mungkin mempunyai materi yang banyak, kemudian tiba-tiba ada bencana dan mengakibatkan semua harta kekayaannya habis, ya, mulai dari nol lagi, ya, maka orang tersebut, ya, pasti akan mengalami problem psikologis, ya, dan bisa-bisa juga bisa sampai ke gangguan jiwa, ya, karena tidak siap untuk menghadapi semuanya itu. Kemudian kekurangan pangan, ya, kekurangan pangan pasti, ya, kalau ada bencana pasti kekurangan pangan, karena di sana roda ekonomi juga tidak bergerak, ya, orang jualan juga pasti nggak ada, ya, karena kena bencana, ya, nggak ada stok, ya, kan stok makanannya mungkin karena kena bencana ya hilang, bisa kekurangan pangan. Kemudian kerugian sosial ekonomi ini sudah pasti, ya, kerugian sosial ekonomi,
karena dengan adanya bencana pasti roda ekonomi tidak bergerak ya, tidak bergerak dengan baik, sehingga akan mengalami gangguan dalam perekonomian. Kemudian kekurangan obat-obatan dan perbekalan kesehatan pasti ya, karena dengan adanya bencana yang mengakibatkan banyak orang misalkan mengalami luka atau mengalami gangguan kesehatan, maka akan banyak obat-obatan yang digunakan dan itu akan menimbulkan banyak kekurangan ya, kurang obat, bahkan perbekalan kesehatan atau fasilitas kesehatan atau alat-alat kesehatan, nah itu akan berkurang. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang konsep SPGDT. Apa itu SPGDT? SPGDT adalah suatu sistem berupa koordinasi dari sektor kesehatan yang didukung oleh sektor lain dan kegiatan kelompok profesional pada keadaan darurat medis sehari-hari atau yang disingkat dengan SPGDTS, dan pelayanan kedaruratan medis pada saat kejadian bencana atau SPGDTB. Pelayanan kesehatan dalam SPGDT apa saja? Yang pertama adalah sistem pelayanan pra rumah sakit atau pre-hospital medical service system ya. Jadi sebelum di rumah sakit ya. Kemudian ada sistem pelayanan di rumah sakit itu sendiri, jadi sudah masuk ke rumah sakit. Kemudian sistem pelayanan antar rumah sakit atau inter-hospital service system, yaitu berhubungan dengan rujukan ya, misalkan ada pasien tertentu mengalami bencana, kemudian di rumah sakit tipe C misalkan tidak ada fasilitas yang bisa digunakan atau kurang lengkap, jadi pasien tersebut bisa dirujuk ke fasilitasnya lebih bagus ya, atau lebih terjamin. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam sistem ini, yang pertama adalah kita bisa melihat dari faktor demografi ya. Apa itu faktor demografi? Ya, itu adalah faktor dari mulai penduduk, kemudian penduduk di daerah tertentu ya, penduduk daerah tertentu, kemudian fasilitas transportasi dan sebagainya, itu akan sangat mempengaruhi akan kecepatan dalam menolong atau memberi bantuan terhadap korban yang terjadi di daerah tertentu itu. Jadi faktor demografi itu sangat berpengaruh dalam kecepatan dalam menangani pasien-pasien yang terjadi pada bencana. Faktor demografi dan geografi ini sangat erat hubungannya ya, karena menyangkut wilayah dan medan-medan yang ada di daerah tertentu. Kemudian faktor community preparedness ya. Preparedness itu adalah orang-orang yang terlibat ya. Bagaimana orang-orang yang terlibat di orang awam yang terlibat di dalam sukarela, misalkan sukarela untuk menolong, yaitu perlu adanya pelatihan khusus supaya pada saat menolong korban itu sudah punya bekal dan tidak sembarangan menolong ya. Misalkan dalam mengangkat pasien yang trauma kepala misalkan, kalau orang tersebut sudah dilatih, otomatis dia akan tepat untuk mengangkatnya. Tetapi kalau tidak terlatih, pasti akan salah mengangkat dan memperparah keadaan korban tersebut. Kemudian transportasi di sini juga sangat berpengaruh ya dalam kecepatan penolongan ya, menolong korban. Transportasi, apalagi kalau daerahnya memang
susah dijangkau, ya transportasi sangat sangat penting sekali. Apalagi di Indonesia itu kan daerah pulau-pulau ya, banyak pulau, itu harusnya transportasinya ya ada udara juga harusnya ya. Kalau yang gawat-gawat itu segera, kalau kita mengandalkan cuma darat saja akan sangat kesulitan, apalagi kalau misalkan medannya sudah susah dengan mungkin cuaca yang tidak mendukung, ya pasti akan mengganggu akan pertolongan pada korban yang ada. Selanjutnya adalah communication atau komunikasi. Ya, komunikasi di sini ya berhubungan dengan jaringan komunikasi ya, jaringan komunikasi. Apakah itu ada pemancar-pemancar yang bisa mempercepat jaringan komunikasi apa enggak, itu sangat penting ya, karena beberapa pengalaman yang lalu-lalu itu setiap kali ada bencana di daerah tertentu itu pasti ada yang terisolir, kemudian tidak bisa berkomunikasi karena sarana dari komunikasi tersebut memang belum ada fasilitasnya, jadi susah untuk berkomunikasi dan untuk menyelamatkan korban ya akan susah juga. Kemudian fasilitas kesehatan dalam hal ini ya rumah sakit mungkin mulai dari tingkat bawah ya, puskesmas, fasilitas kesehatan dan rumah sakit tentunya ya, yaitu juga perlu adanya fasilitas kesehatan yang mencukupi ya. Karena kalau tidak ada fasilitas yang mencukupi ya akhirnya ya nggak bisa ngapa-ngapain ya, walaupun kita sudah ketemu dengan korban atau pasien, kemudian kita nggak punya fasilitas yang dapat kita melakukan suatu tindakan, ya percuma saja. Tapi fasilitas itu sangat mempengaruhi juga akan kelancaran dalam menjalankan pencegahan dalam meminimalkan di dalam penanggulangan bencana ini. Kemudian kita akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan kasus emergensi atau gawat darurat di pra rumah sakit ya yang biasa terjadi. Yang pertama adalah penanganan oleh awam khusus ya. Awam khusus di sini yang dimaksud awam khusus adalah relawan yang bukan dari medis ya, Nah, itu harusnya memerlukan pelatihan khusus ya, supaya nanti kalau ada kasus-kasus yang kira-kira mengancam jiwa ya, itu tidak malah cepat parah tapi bisa tertolong. Salah satu contohnya adalah mungkin kalau ada pasien kemudian dia mengalami henti jantung misalkan, nah dari awam khusus atau kelompok-kelompok relawan ini baiknya dibekali dengan cara-cara penolongan pertama, misalkan RJP dan sebagainya, itu akan sangat membantu. Karena tidak mungkin kalau mengandalkan orang medis saja, saya yakin nggak akan mungkin ya, karena kalau namanya bencana itu kan banyak yang terkena dan itu memerlukan juga banyak orang yang menolong. Kemudian yang kedua adalah nomor telepon panggil ya, ini juga berhubungan dengan komunikasi tadi. Nomor telepon panggil itu ya, kalau di sini ya mungkin 118 atau 119 untuk emergensi ya, supaya nanti bisa cepat direspon dan cepat untuk menangani kasus-kasus yang ada. Kemudian pusat pelayanan ambulan ya. Ini ya pusat pelayanan ambulan juga sama ya, ini pusat dari transportasi juga ya, pelayanan ambulan juga transportasi, yaitu perlu dipikirkan juga ya,
signifikan juga, dan kecepatannya mungkin ya, kecepatan dalam kalau sudah dipanggil berapa menit harus datang, ya itu akan sangat menentukan angka keberhasilan untuk menolong orang yang kena bencana tersebut. Ya. Pelayanan ambulan di sini juga harusnya ada fasilitas untuk transportasi, ya mungkin dengan bukan hanya lewat darat saja ya, tapi lewat udara yang cepat, itu harusnya sudah ada ya harusnya. Kemudian koordinasi pelayanan darurat ya. Koordinasi pelayanan darurat itu juga sangat penting. Jadi jangan sampai nanti kalau pasiennya sudah berjalan ya, misalkan sudah jalan ke tempat tujuan atau ke rumah sakit, tapi setelah tiba di rumah sakit ternyata belum siap, ya, itu jangan sampai seperti itu. Jadi semuanya harus siap, sedia, dan kalau sudah siap semuanya, pasti pasien-pasien yang harusnya bisa tertolong ya akan tertolong dengan baik. Ya, kita dapat melihat perkembangan keperawatan bencana di Indonesia. Ya. Sebenarnya masih muda ya. Jadi di bawah tahun 2005 ya, itu tsunami Aceh ya. Karena ada tsunami Aceh. Nah, di sana itu ada pendekatan respon bencana. Ya, mulai dari sini. Terus kemudian bencana, terus Indonesia ya. Makanya terus ada undang-undang ya. Nah, undang-undangnya itu ada tahun 2007 ini disahkan undang-undang bencana, mulai dari pengembangan perangkat, lembaga bencana. Karena sangat penting undang-undang bencana ini ya. Kalau semuanya harus diatur, karena kalau nggak diatur ya nanti akan terjadi tumpang tindih dan akan kacau. Kemudian pada tahun 2011 itu mulai ada pengembangan konsep keperawatan bencana, itu 2011. Kemudian 2011 juga mulai mengembangkan ya kurikulum keperawatan bencana itu sebagai mata ajar sendiri ya. Jadi sudah ada, bahkan 2011 yang lalu itu keperawatan bencana itu sampai 4 SKS ya. Kalau sekarang kan 2 SKS. Kemudian pada tahun 2013 itu sudah mulai ada pelatihan keperawatan bencana, bahkan seminar-seminar banyak diselenggarakan ya melalui ini perawatan bencana. Karena ya memang pada saat itu sering terjadi bencana di negara kita ya, bahkan ada tukar pengalaman ya dari negara-negara yang pengalaman bencana. Misalkan negara Jepang ya, Jepang itu biasanya tsunami atau gempa ya, itu ada tukar pengalaman dengan Indonesia, bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara menanganinya, sampai seperti itu. Ya, kita akan melihat beberapa jenis dari bencana. Ada bermacam-macam bencana ya. Yang pertama adalah bencana alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan antara lain gempa bumi ya, kemudian tsunami, kemudian gunung meletus, bisa banjir, bisa kekeringan, angin topan, puting beliung, tanah longsor ya. Ini semuanya terjadi di Indonesia ya, tapi daerahnya beda-beda. Kemudian bencana non alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam. Antara lain apa saja? Kita lihat gagal teknologi. Ya. Teknologi kalau gagal ya kayak misalkan buat rudal, kemudian meletus, ya pasti akan banyak yang kena radiasinya ya. Kemudian gagal modernisasi, kemudian epidemik, wabah penyakit. Kalau saat ini ya kita mengalami
wabah penyakit COVID-19 ini merupakan bencana non alam, dan nggak tahu kapan akan berakhir, kita nggak ngerti ya. Itu adalah bencana non alam. Kemudian bencana sosial, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi bisa konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas atau masyarakat, dan juga bisa teror ya. Kalau kita di negara Indonesia itu sebenarnya rawan dengan bencana ini, bencana sosial. Karena apa? Karena kita terdiri dari banyak suku ya, banyak ras ya, banyak macam-macam orangnya ya. Tapi ya untungnya ada Bhinneka Tunggal Ika ya, jadi kita masih rukun ya, ya, karena kita merasa satu ya, seperti itu. Ya, dari jenis-jenis bencana tadi itu pasti akan berdampak dan menimbulkan ya kerugian, pasti ya, kerugian ke kita, ke manusianya ya, akan rugi materi ataupun yang lain juga ya, bisa akan rugi. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan dari materi saat ini. Saya berharap kita semua boleh mengerti dan paham, dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Selamat beraktivitas, salam sejahtera bagi kita semua.